숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디, 조금 더 힘을 내라고. 안개 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어. 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가. 지금부터 시작해봐. 앞을 달려 running running 세상에 소리쳐. 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아. 지금부터 시작해봐. 앞을 달려 running running 너와 함께라면 모든 날 속에서 끝없이 달려봐. 거친 세상 속 삶이 나를 누르고 점점 버거워질 때 내게 건네온 그 손길, 한 번 더 일어나라고. 때론 울기도 See you next time. See you next time, Mak. 내겐 절대로 지울 수 없는 나만의 중심 위에서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가. 지금부터 시작해봐. 앞을 달려 running running 세상에 소리쳐. 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아. 지금부터 시작해봐. 앞을 달려 running running 너와 함께라면 모든 날 속에서 끝없이 달려봐. 거친 세상 속 서로에게 빛이 되는 간절했던 고마움, 지륵같던 밤하늘도 또 한 번 이겨내면 돼. 달려나가. I can be the one I want. I love myself. 잃어버린 나를 다시 찾을 거야. Running running 너와 함께라면 모든 날 속에서 바라는 곳에 닿을 그날을. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Alfasari dari kelas 10 Broadcasting. Perkenalkan, nama saya Yeni Adelia Putri dari kelas 10 Broadcasting. Perkenalkan, nama saya Revi Rizky Dayanti dari kelas 10 Broadcasting. Perkenalkan, nama saya Risma Ratna Dewi dari kelas 10 Broadcasting. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai Candi Gunung Gangsir. Saya akan menyampaikan sejarah berdirinya candi dan ciri-ciri Candi Gunung Gangsir. Saya akan menyampaikan tentang pengaruh keberadaan candi terhadap kehidupan sosial ekonomi dan masyarakat sekitar. Saya akan menyampaikan mengenal objek seni ragam hias pada Candi Gunung Gangsir. Saya akan menyampaikan mengenali dan menghubungkan karya estetika dengan dirinya sendiri atau masyarakat sekitar. Dan saya akan menyampaikan pengaruh keberadaan candi terhadap berkesenian masyarakat sekitar. Sejarah berdirinya Candi Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir terletak di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebenarnya candi ini bernama Kebon Candi, namun karena terletak di Desa Gunung Gangsir, masyarakat sekitar menyebutnya Candi Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir diperkirakan dibangun pada abad ke-11 Masehi, bersamaan dengan akhir pemerintahan Medang Kamulan. Namun beberapa artikel dan pendapat lain menyatakan bahwa candi tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Airlangga. Konon candi tersebut dibangun jauh sebelum masa pemerintahan Kerajaan Singasari dan masih banyak lagi, sehingga sejarah berdirinya candi
tersebut masih belum diketahui dengan jelas. Ada cerita unik dari candi ini. Konon, candi ini dibangun untuk penghormatan kepada Nyi Srigati atau yang dijuluki Mbok Rondodarmo, dalam bahasa Indonesia biasa disebut janda murah hati, atas jasanya dalam membangun masyarakat pertanian di daerah tersebut. Candi Gunung Gangsir merupakan candi peninggalan pada masa perkembangan Hindu. Candi Gunung Gangsir merupakan candi yang unik karena satu-satunya candi yang menggabungkan gaya arsitektur Jawa Timuran dengan gaya ragam hias Jawa Tengahan. Dan candi tersebut merupakan satu-satunya candi yang menggunakan teknik cetak untuk menampilkan ragam hiasnya. Ciri-ciri Candi Gunung Gangsir. Candi tersebut menghadap ke arah barat. Struktur candi terbuat dari batu bata. Candi berbentuk tambun dan berundak-undak dengan puncak berbentuk kubus. Kaki candi berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 15 meter dikali 15 meter persegi dengan tinggi mencapai 15 meter. Terdapat ruangan yang berisi pasir yang dapat menampung sekitar 50 orang. Keberadaan candi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Letak candi yang berada di dalam desa membuat wisata warisan budaya tersebut kurang dikenal banyak orang. Agar kawasan tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan, maka di sekitar candi tersebut perlu diadakan kegiatan seni dan budaya tradisional terkait dengan sejarah munculnya candi atau peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut. Pemanfaatan peninggalan bangunan bersejarah menjadi daya tarik wisata adalah salah satu bagian upaya dari pelestarian. Dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, pariwisata dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan wisatawan. Salah satunya adalah wisata minat khusus yang lebih menghargai lingkungan alam, budaya, dan sejarah untuk merealisasikannya. Memerlukan beberapa sarana dan prasarana, salah satunya adalah konsep A4 pariwisata, yaitu Exchange, Amenities, Access, Auxiliary, serta beberapa fasilitas seperti tempat untuk berteduh, penginapan bagi wisatawan, tempat penukaran mata uang asing, rumah makan, dan fasilitas kesehatan. Selain itu diperlukan juga kawasan parkir bagi wisatawan, angkutan umum, bahkan bus kota, serta pembentukan organisasi khusus bidang kepariwisataan, sehingga destinasi wisata warisan budaya akan bernilai produktif bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Mengenal objek seni ragam hias, Candi Gunung Gangsir merupakan keunikan yang menarik perhatian, yaitu arsitektur dan ragam hiasnya. Banyak ahli arkeologi yang tertarik untuk meneliti candi ini, terutama setelah lawatan arkeologi yang dilakukan oleh Brandes pada tahun 1903. Namun para ahli arkeologi masih memperdebatkan gaya arsitektur karena ragam hiasnya mirip dengan candi-candi di Jawa Tengah yang berasal dari abad ke-10. Oleh karena itu, para arkeologi melakukan penelitian yang fokus terhadap gaya arsitektur dan fungsi candi serta muatan pendidikannya. Semua data yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis dengan cara menghubungkan berbagai sumber data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Gaya arsitektur Candi Gunung Gangsir lebih condong pada gaya Mataram kuno. Dapat dilihat dari relief-relief pada dinding candi dan adanya tulisan Parama yang diperkirakan sezaman dengan tulisan Empu Sindo. 2. Candi Gunung Gangsir berfungsi sebagai kuil, yaitu tempat pemujaan terhadap dewa. 3. Muatan pendidikan yang terdapat pada Candi Gunung Gangsir antara lain: A. Kebebasan berpendapat sesuai norma. B. Kreativitas yang didukung dengan ketelitian. C. Rasa menghargai terhadap budaya masa. D. Selalu ingat kepada Tuhan dengan tidak memisahkan ilmu dan akal. Mengenali dan menghubungkan estetika karya seni dengan dirinya atau lingkungannya. Pada hakikatnya, candi memiliki fungsi yang tidak lepas dari aspek religi dan merupakan hasil akulturasi budaya persejaraan dengan Hindu-Buddha. Hal ini dapat dilihat dari fungsi candi yang digunakan sebagai tempat suci untuk meletakkan jenazah bangsawan. Candi Gunung Gangsir sangat kaya dengan relung-relung pelipit dan antifiks yang dihiasi sangat indah. Panel-panel yang indah menampilkan hiasan yang berupa relief, bejana-bejana dengan motif bunga, plester, pepohonan, dan binatang yang dibuat dengan teknik cetak. Seluruh permukaan candi ini dilapisi dengan plester stuko yang sama
terdapat pada Candi Klasan dan Prambanan. Di dalam candi hanya terdapat sepetak tanah kosong, namun terlihat masih ada bekas bunga, membuktikan bahwa masih ada orang yang menggunakan candi sebagai keperluan spiritual. Relung-relung candi yang berada di sekeliling luar juga kosong. Ragam hias yang masih jelas adalah relief pohon, avataru, dan bejana yang berisi tanaman padma dengan bunganya. Pengaruh keberadaan candi terhadap kehidupan berkesenian masyarakat sekitar. Menurut pengakuan masyarakat sekitar, ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah setempat. Masyarakat lokal biasanya mengadakan kegiatan kesenian di area bangunan candi. Kegiatan tersebut meliputi pementasan ludruk, wayang, dan beberapa kesenian serta tradisi masyarakat lokal lainnya. Namun, setelah adanya penetapan cagar budaya dan sistem zonasi bangunan, maka kegiatan tersebut ditiadakan. Namun, terdapat satu aktivitas keagamaan yang masih berlangsung, adalah upacara atau yang dikenal dengan istilah selamatan dusun yang dilakukan pada hari Jumat Legi, kecuali pada bulan Ramadan. Acara tersebut dilangsungkan di depan atau di halaman Candi Gunung Gangsir. Ritual tersebut dilakukan untuk menghormati dan memberi persembahan kepada arwah Nyai Sri Gatri. Maksud lain dari ritual tersebut adalah agar terlepas dari segala mara bahaya dan mendapat rezeki yang berlimpah.